lagi kita pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, Bapak ucapkan dulu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada sesi kewirausahaan kita ini, kita membahas adalah konsep eh, kewirausahaan, ide sebuah usaha. Apa sih maksud menciptakan dalam sebuah entrepreneur? Apa sih yang dikatakan entrepreneurship? Kenapa sih mahasiswa harus melakukan atau mempelajari sebuah mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship ini? Ada satu pembahasan atau diskusi salah satu mahasiswa. Pak, apa sih tujuan kami belajar kewirausahaan ini sih, Pak? Yang pertama. Dan juga ada yang berkomentar, apa sih udah capek-capek kuliah harus jualan, harus usaha. Cuma dalam pola pikir ini yang Bapak terangkan pada sesi waktu itu, karena pada intinya kalau saudara sudah menjadi pengusaha atau bilang saya jadi sebagai wirausaha, untuk konsumsi saudara pada negara ini sudah cukup banyak. Artinya saudara sudah menciptakan generasi pekerja baru dan mengatasi pengangguran di zaman saat ini. Artinya setiap mahasiswa yang muncul ide wirausahanya akan menyerap minimal satu orang tenaga kerja yang dia butuhkan. Begitulah besarnya dari manfaat dari wirausaha ini. Kalau semuanya mahasiswa yang hadir berkompetensi, dia melakukan mencari pekerjaan, sementara peluang usaha-usaha baru yang muncul tidak ada. Jadi dari sinilah konsepnya kita membuat pada mata kuliah kita bagaimana perguruan tinggi ini muncul nanti sebuah entrepreneur muda. Apalagi di zaman era milenial sekarang sudah banyak kita lihat mahasiswa sudah banyak yang kreatif, inovatif dalam membangun sebuah mental dan karakter dirinya. Ada yang sampai kuliah dia jualan, sampai kuliah dia bisnis. Gitu. Jadi intinya sebuah entrepreneurship ini sangat-sangat penunjang pada kelangsungan masa depan kita dan negara kita. Lahirnya entrepreneur muda akan melahirkan tenaga kerja baru. Begitu estafet selanjutnya. Jadi itu yang terpenting mungkin. Next kita lanjut pada slide berikutnya. Next lagi, apa tujuan dari kewirausahaan? Pendapat ahli pernah bicara di sini, Jong dan Wakar. Kewirausahaan itu adalah pengambilan risiko dalam menjalankan sebuah usaha sendiri maupun usaha orang lain dengan memanfaatkan peluang-peluang yang menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang lebih besar dan mandiri dan mampu menghadapi tantangan-tantangan bersaing di sekitarnya. Kita kembali dalam sebuah usaha, yang pertama apa ada? Konsep perusahaan kita adalah ide usaha, kemudian survei dan riset, kemudian kita lanjut dengan business plan-nya, kemudian kita lanjut pada teamwork-nya, kemudian laporan keuangan. Nah, ide usaha yang kita terangkan di slide berikutnya, bagaimana kita mencari ide sebuah usaha. Pertama, temukan dulu permasalahan yang akan dialami di pasar. Kedua, peka terhadap permasalahan yang akan dialami di sini dan orang lain. Ketiga, mengkombinasikan dengan produk sejenis, kemudian uji ide bisnis Anda, belajar dari tren masyarakat, kemudian berpikir dalam bentuk out of the book. Artinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maksud dari 1 itu adalah temukan permasalahan yang dialami di pasar. Nah, jadi kita bicara bagaimana di pasar nih, kalau kita contoh yang Bapak jalani sekarang ini dalam usaha adalah bisnis IT.
ya, bisnis IT. Mungkin dong Bapak bikin bisnis yang di sana tidak adanya kampus, tidak adanya sekolah, tidak adanya pertokoan, ataupun ada perumahan yang ada. Perumahan mungkin itu perumahan penduduk yang petani unsurnya. Mungkin nggak kita bangun bisnis IT sana, komputer, store komputer, mungkin nggak? Tentu tidak. Itu temuan pemasaran yang ada di dalam pasar. Nah, mungkin kita dirikan sebuah toko komputer di daerah tersebut. Nah, kemudian PK terhadap pemasaran pada yang dalam diri sendiri. Bagaimana PK dialami keadaan diri sendiri? Kita walaupun begitu banyak hujatan, tantangan dalam pemasaran, kita harus PK, kita harus lirik terus. Bagaimana? Oh, ini begini ya. Kalau orang ini kasih ide, kita terima lagi. Nah, kita harus PK dalam permasalahan di sendiri, dan kita peduli dengan lingkungan yang ada pada orang lainnya. Nah, mungkin dong kita buat bisnis, contoh ya. Anda kenal jual orang, kita jual bisnis tapi bangun usaha tapi berisik pada orang lain. Nggak mungkin dong. Kita ingin konstruksi tapi di lingkungannya ada rumah tetangga kita. Nggak mungkin kita gedor-gedor sebuat banyak, nggak mungkin. Itu berarti kita belajar PK terhadap orang lain. Mengkombinasikan dengan produk sejenis. Bagaimana ya? Contoh mungkin dulu pada store Bapak lagi itu kita jual di bidang sound system. Bapak kolaborasi dengan pihak teman Bapak yang punya toko elektronik. Artinya barangnya Bapak coba terima, ya kita coba pasarin juga. Itu kolaborasi namanya. Uji ide bisnis ya kita uji ide bisnis kita. Apa lagi peluang? Kita nak montok aja dengan satu bisnis saja dan sudah usaha nih. Misalnya contoh Bapak bisnis IT, penjualan. Jadi Bapak bikin lagi idenya bagaimana bisa konsep sebuah service center. Ya, service center ini ya itu kan umum. Kita bagaimana menggait perusahaan yang punya produk, kita service center resminya dalam sebuah menjalankan usahanya. Artinya resmi dalam produk tersebut. Itu adalah ide sebuah bisnis. Bagaimana kita membuat bisnis baru yang ada keterikatan jangka panjang dengan bisnis kita ini. Belajar dari tren masyarakat, ya kita ikut pasar-pasar dulu. Sekarang di kota Bapak trennya memang komputer, laptop memang dibutuhkan. Seperti mungkin anak milenial mungkin sekarang sukanya hobinya lipstick, untuk TikTok, kosmetik, itu masuk juga tren masyarakat yang kita kirim untuk pulang bisnis usaha. Kemudian berpikir dalam bentuk out of the box, artinya jangan kita berpikir dalam kotak kita sendiri aja. Jangan, kita harus pikir keluar. Itu artinya melakukan studi banding, kemudian diskusi. Kalau orang bicara mungkin jangan kita berpikir seperti katak dalam tempurung. Itu intinya. Karena kehebatan kita ini memang harus banyak kita melirik pada tempat lain. Wah, kenapa dia usaha tersebut sama dia bisa maju ya? Saya kenapa tidak ya? Kita itu artinya kita out of the box. Lanjut. Kita lagi survei riset pasar. Ya ini kita bagaimana mensurvei riset pasar mengenai karakter target pasar lebih dalam. Itu apa kita tadi? Nggak mungkin kita membangun usaha di lingkungan perhutanan yang tidak ada orang. Kita tuh survei pasarnya begitu. Kemudian menganalisa strategi yang dilakukan oleh kompetitor yang di lingkungan kita. Bagaimana mungkin misalnya contoh Bapak jual IT. Di sebelah tempat Bapak itu masih ada jual IT lagi, toko komputer juga. Bapak punya strategi, bagaimana sih strategi Bapak dengan toko yang berdekatan dengan ukuran 3 meter jaraknya, bagaimana persaingan kompetitor yang akan terjadi pada usaha saya? Ya, strateginya bagaimana? Pertama, tentu intinya barang kita harus murah dan berkualitas. Itu poin pertama. Tapi poin di atas itu lagi apa? Memang pelayanan dan layanan pernah jual itu intinya. Kalau barang kita walaupun barang kita mahal, tapi layanan kita ke customer baik, ada nyamannya, otomatis orang lebih kepuasnya lebih tinggi mungkin daripada sebuah toko yang dengan kalimatnya tidak nyaman diterima. Walaupun barang murah, mungkin kenyamanan kita belanja itu tidak ada di timur sana. Jadi artinya kita menganalisa strategi yang harus kita lakukan. Kemudian mengetahui kebutuhan permintaan pasar.
Ya di sini mungkin apa aja sih dibutuhkan pasar gitu. Kemudian mencari peluang baru yang akan bisa mendapatkan keuntungan dalam bisnis kita. Kendala-kendala risiko ya tentu kita pikir dulu apa sih kendala risikonya. Contohnya mungkin dari internalnya pekerja yang kita butuhkan, bagaimana pekerja kita, kemudian dari eksternal bagaimana barang yang kita dapati, customer yang akan membuat masalah baru sama kita, kemudian pesaing-pesaing kita yang lain, kemudian memperhatikan pesaing-pesaing di sekitar kita. Intinya, next kita lanjut lagi. Kemudian ada lagi business plan. Nah ini yang terpenting sekali. Bagaimana sih ringkasan dalam sebuah business plan? Yang pertama ringkasan eksekutif. Apa poin-poin intinya dalam itu yang akan kita tuangkan dalam idenya? Pertama contoh bisnis kosmetik, kedua bisnis komputer, ketiga terjemahan. Ini kan eksekutifnya baru kita tuangkan dalam bentuk pendahuluan. Kemudian kita sarankan semuanya, kemudian kita buat lagi analisa produksinya, bagaimana cara dapat bagai prosesnya, kemudian analisa pemasarannya, bagaimana pemasarannya, siapa sih yang akan beli, lokasinya di mana, daerah yang mana, kemudian analisa SDM. Ya SDM-nya teamwork yang kita baku siapa, kita harus pikir orangnya bagaimana, kejujuran bagaimana, integritasnya bagaimana, tingkat pekerjaan ketekunnya bagaimana, gitu. Kemudian analisa keuangan tentu otomatis bagaimana modal yang akan kita dapati. Kemudian peluang bisnis usaha, apa sih usaha yang akan kita tuangkan dari ringkas eksekutif tadi. Misalnya contoh komputer, apa sih peluang usaha nanti komputer ini, kosmetik apa peluang usahanya, kemudian yang lainnya. Kemudian rancangan eksekusi, artinya dari 3 poin ide yang kita buat tadi, mana yang kita pilih antara 3 ini. Oh ternyata di daerah ini cocoknya kosmetik, udah bisa fokus pada kosmetik dulu. Itu kira-kira artinya itulah sebuah membangun ide sebuah tuangan dalam bisnis plan. Rancangan eksekutif kita menuangkan 3 ide sebuah bisnis usaha. Akhirnya di rencana eksekusi kita hanya memilih 1. Nah itu intinya ya. Jadi mahasiswa semuanya bisa jadi rancangan eksekutif pilih 5. Nah, nanti semua diterangkan dalam briefingnya dalam tim ya, yang kelompok mana yang akan kita pilih rancangan eksekusi ini. Baik, lanjut lampiran. Kemudian Bapak cukupi dulu sampai di sini dulu pertemuan sesi cadangan untuk pembuatan bisnis plan. Terima kasih semuanya mahasiswa. Silakan hubungi Bapak ada di YouTube di sana. Download ada belajar. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.